Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan menerangkan salah satu bab dari mata kuliah internal audit, yaitu risk based audit. Pertama-tama, kita dari kelompok 5 akan memperkenalkan diri. Anggota kami yang pertama yaitu Jihan Dwi Permatasari, yang kedua Solokasari, yang ketiga Budiarti Sindialestari, yang keempat Widya Silva Ulhak, lalu yang kelima Triska Nurhaliza, yang keenam Lani Regita Cayani. Untuk pembahasan yang pertama, mari kita ketahui apa itu risk based audit. Pengertian risk based audit adalah sebuah cara yang digunakan oleh auditor internal dalam pelaksanaan tugas auditnya, sehingga memberikan jaminan bahwa resiko yang ada tersebut sudah dikelola oleh pihak manajemen dengan baik dan memiliki batasan resiko yang tidak terdampak terhadap tujuan perusahaan. Hal yang bisa dilakukan dalam melakukan pengelolaan resiko bisa dimulai dari mendeteksi, mencegah, dan mengatasi resiko yang ada. Langkah-langkah yang harus ditempuh untuk pelaksanaan penaksiran resiko yang dikemukakan oleh Treasury Board of Canada adalah sebagai berikut. Yang pertama, pahami tujuan program penilaian resiko. Lalu yang kedua, identifikasi resiko, yang dibagi atas 2 poin, yaitu identifikasi sumber resiko yang berhubungan kejadian, bahaya, permasalahan, kehilangan kesempatan, dan keadaan yang berdampak. Poin kedua, analisis intuisi pendahuluan terhadap tingkatan resiko yang ada tiap wilayah resiko di atas, apakah tinggi, sedang, ataupun rendah. Langkah ketiga, penaksiran atau penilaian resiko. Yang keempat, tanggapan atau kelonggaran resiko yang dapat diberikan. Langkah terakhir, ringkasan resiko signifikan dan penanganannya. Langkah pemeriksaan atas pengelolaan resiko menurut manual pemeriksaan atas resiko dari David Graves. Yang pertama yaitu perencanaan lingkup audit, kedua dokumen pengelolaan audit, ketiga informasi latar belakang dan catatan-catatan, yang keempat catatan rapat, 5 proses dan bagan arus, keenam resiko bawaan, ketujuh resiko residual dan pengujiannya, yang kedelapan pembuatan daftar penemuan resiko, kesembilan konsep laporan dan komentar, kesepuluh laporan final, 11 pengendalian mutu, ke-12 isi dan file komputer, lalu yang terakhir tindak lanjut. Dokumen pengelolaan rencana pelaksanaan dan penyelesaian audit dibagi atas 3. Yang pertama, catatan tahapan penting audit, yang kedua buku harian, yang ketiga catatan kejadian dan hal yang penting. Sasaran yang ingin dicapai dalam risk based audit yaitu yang pertama, mengidentifikasi resiko kegagalan, yang kedua, mengidentifikasi resiko kekeliruan, lalu yang ketiga, mengidentifikasi resiko kecurangan. Poin keempat, memberikan rekomendasi bagi auditi untuk perbaikan operasinya. Yang kelima, memberikan dasar yang kuat bagi tim audit dalam memberikan pendapat atas laporan keuangan dengan mempertimbangkan resiko salah saji yang terkait dengan resiko kegagalan, kekeliruan, dan kecurangan. Kekurangan risk based audit yaitu dalam menghitung besarnya kontrol risk. Variasi internal kontrol dari berbagai macam perusahaan belum tentu sesuai dengan prosedur yang disediakan oleh kantor akuntan, sehingga butuh penyesuaian dan usaha lebih lanjut untuk mengevaluasi internal kontrol perusahaan. Yang kedua, resiko perubahan perusahaan setiap masanya. Proses audit di perusahaan harus memulai kembali tahapan awal dari semula, yakni menetapkan rencana dan mengidentifikasi resiko-resiko yang sifatnya material. Resiko yang diidentifikasi mungkin berubah sesuai dengan kondisi perusahaan. Risk based audit juga memiliki keuntungan bagi KAP, Kantor Akuntan Publik, yaitu keuntungan yang pertama, proses dapat dilaksanakan dengan lebih efisien. Yang kedua, mengurangi resiko pelaksanaan audit. Yang ketiga, memberikan pendekatan audit sistematis unggul yang terfokus pada pengurangan resiko. Yang keempat, meningkatkan kemampuan auditor. Yang kelima, membantu pemahaman yang lebih baik atas operasi klien. Yang keenam, membantu auditor untuk dapat menjadi konsultan yang dapat dipercaya oleh klien.
Knowledge-based audit juga memiliki keuntungan bagi auditee. Yang pertama yaitu memberikan tingkat jaminan yang lebih tinggi atas proses dan hasil audit. Yang kedua, membantu meningkatkan proses manajemen dalam mengelola resiko dan proses pengendalian resiko perusahaan. Yang ketiga, memberikan nilai tambah bagi jasa audit melalui rekomendasi yang terkait dengan peningkatan kinerja organisasi dan bagaimana mengelola resiko operasi. Cukup sekian presentasi dari kami. Terima kasih telah menyimak materi ini. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.